Selamat datang sahabat Huda Official 23. Jangan lupa like, komen dan subscribe dan nyalakan tombol loncengnya supaya tidak tertinggal video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dalam kesempatan ini kita bisa berjumpa kembali dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Jadi kali ini saya akan menceritakan bagaimana kisah seorang raja yang sangat dolim. Jadi kisah ini diambil dari kitab Fadilah Sedekah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi suatu ketika Sayyidina Wahabil Munabih radhiyallahu rahmatullahi berkata, ketika seorang raja ingin bepergian untuk melihat seluruh wilayah kerajaannya dan meminta agar dibawakan pakaian yang sangat bagus, lalu dibawakan pakaian yang sangat bagus, namun karena pakaian itu tidak disukainya, maka ia menyuruh agar pakaian itu ditukar dan dibawakan pakaian yang lebih bagus. Namun setelah ditukar ternyata ia masih tidak menyukainya, maka pakaian itu disuruh ditukar lagi sehingga terpilihlah satu pakaian yang menurutnya paling bagus. Jadi seorang raja ini rupanya hendak bepergian. Ketika mau pergi, dia menginginkan satu baju yang mana baju itu supaya dipilihkan yang paling bagus. Maka oleh pelayannya itu dicarikan yang bagus. Ketika dikasih yang paling bagus itu tak mau, wegah, nggak gelem. Dipilih-pilih 1, 2 kali, 3, 4 kali. Akhirnya setelah sekian kali maka terpilihlah baju yang diinginkan oleh raja. Maka selain itu ia juga meminta agar dibawakan kendaraan yang terbaik. Maka dibawakanlah kuda yang terkuat dan terindah. Tetapi raja itu tidak suka. Setelah berkali-kali kuda itu diganti, maka terpilih seekor kuda yang paling indah dan paling kuat untuk ditunggangi. Ini sama, sudah milihkan baju yang bagus, intinya dia suruh milihkan kon goleki klambi sing jaran sing apik, yo indah. Tapi setelah dipilih-pilih 1, 2 kali sampai 4 kali, maka terpilihlah kuda yang diinginkan oleh seorang raja. Maka disitulah setan laknatullah alaih berpeluang besar untuk meniupkan kesombongan kepada hati sang raja. Dan raja pun menunggang kuda dengan penuh kesombongan. Dan para pelayan, para tentara dan para petugas mengiringnya dalam barisan yang panjang. Jadi dalam sebuah riwayat dikatakan itu ketika seorang raja itu berjalan, maka diiringi seluruh bala tentaranya, bahkan tentaranya beribu-ribu pasukan. Karena apa? Ini seorang raja. Cuman mau melihat wilayah yang dia kuasai itu sampai diiringi berapa ribu pelayan, bahkan berapa ribu tentara yang dengan pasukan yang penuh dengan pasukan yang siap perang. Maka karena kesombongannya ia tidak memperdulikan siapapun dalam barisan itu, sehingga di dalam perjalanan tampaklah seorang berpakaian buruk lagi hina. Maka ia memberi salam kepada raja, tetapi raja tidak memperdulikan dan tidak menjawab salamnya. Jadi ketika seorang raja dia jalan, maka jumpa dengan seorang kakek tua. Dia pakainya lusung, elek lah ini nih. Didelok ning motoe sepek ini. Enggak nyenengke. Dia mengucapkan salam, ya mana digubres sama seorang raja. Raja kok disalami sama orang, istilah kita ini pengemis. Maka seorang raja ini enggak gubres, enggak menanggapinya. Lalu ketika orang itu memegang tali kudanya, raja itu menghardiknya, lepaskan.
Jadi karena disalami nggak gelem, ya kan? Jadi langsung ditarik itu tali kudanya itu sekuat tenaga, sehingga raja pun terjatuh. Maka ia menjawab, maka seorang miskin ini dia mengatakan, ada sesuatu hal yang paling penting yang akan saya sampaikan langsung di telingamu. Wow. Ini kata seorang pengemis ini, akan ada satu pesan yang sangat penting, yang mana pesan ini akan pesan rahasia yang harus saya sampaikan langsung di telingamu. Maka raja berkata, tunggulah, jika aku telah turun dari kudaku, katakanlah apa keperluanmu. Jadi maksudnya raja, nah kalau mau bilang, ya nanti, jangan sekarang, lagi di perjalanan ini. Tapi kakek tua ini tak mau, pinginnya saiki, pinginnya sekarang. Tapi sedangkan raja pinginnya nanti, kalau udah sampai rumah, apa maumu dan apa keperluanmu. Pengennya raja itu seperti itu, tapi kakek ini tak mau, pengennya sekarang. Orang itu berkata, tidak, aku harus mengatakan sekarang. Nah, pengennya sekarang. Lalu dengan kuat ia menarik tali kuda itu dan merampasnya dari tangan raja. Dan raja pun tidak berdaya, lalu berkata, baiklah, katakanlah sekarang. Jadi raja langsung setelah ditarik itu kan, jatuh, maka langsung nyerah. Udahlah, terserahlah. Apa sekarang apa yang ingin kamu katakan? Cepat ngomong. Apa yang ingin kamu sampaikan? Cepat bilang. Maka orang itu berkata, pesan ini sangat rahasia dan harus disampaikan langsung ke telingamu. Maka raja mendekatkan telinganya, lalu orang itu berbisik, akulah malaikat maut, sekarang aku akan mencabut nyawamu. Rupanya kakek tua itu yang lusuh, yang dalam keadaan kotor lah. Rupanya itu malaikat maut yang lagi nyamar. Maka begitu mendengar apa yang telah disampaikan kakek tua itu, langsung raja itu yang kuat, yang punya tentara banyak, yang pelayan banyak, langsung ambruk, tumbang langsung. Maka mendengar kata itu, muka raja langsung menjadi pucat, lidahnya hampir keluar dari mulutnya, dan raja meminta, berilah aku sedikit waktu untuk pulang ke rumah, agar dapat mengurus hartaku dan berjumpa dengan keluargaku. Maka malaikat menjawab, tidak ada waktu sama sekali. Mulai sekarang kamu tidak akan melihat harta dan keluargamu. Sambil berkata demikian, maka malaikat maut mencabut ruh raja. Sambil berkata demikian, malaikat maut langsung mencabut ruh raja tersebut. Sehingga raja jatuh dari kudanya seperti sebatang kayu yang tumbang. Sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akhir kehidupan daripada seorang raja yang zalim. Walaupun kita memiliki kekuatan yang kuat, memiliki harta yang banyak, rumah yang bertingkat, tahta yang begitu tinggi, tapi kalau kita sudah mendekati ajal ataupun sudah berjumpa dengan malaikat maut, semua apapun yang kita miliki tidak ada artinya. Bahkan walaupun dunia dan seisinya kita punyai, bahkan harta seluruh yang ada di dunia ini kita punya, tapi kalau sudah datangnya yang namanya malaikat maut, maka diundur pun walaupun hanya 1 detik maka tidak akan bisa. Maka ini baik bagaimana untuk pelajaran diri kita. Seorang raja pun dia akan mati. Raja yang begitu zalim, yang begitu kuat, yang memiliki kerajaan yang begitu banyak, bahkan tentara yang kuat-kuat. Tapi ketika datang seorang kakek tua, dia tidak terpedaya, tidak punya daya apa-apa. Karena apa? Karena daya dan upaya itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana pelajaran buat kita? Senantiasa kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Harta kita banyak, taat kepada Allah. Harta kita banyak, tapi kalau taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan sukses. Harta kita banyak, kalau kita senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan sukses.
Kebun kita banyak, taat kepada Allah, sukses. Walaupun kita memiliki kerajaan yang banyak, taat kepada Allah, sukses. Intinya kita senantiasa taat kepada Allah, insya Allah dunia dan akhirat kita akan sukses. Maka demikian, sekian, terima kasih. Mudah-mudahan yang mendengarkan mendapatkan manfaat. Dan jangan lupa selalu dukung channel ini ya, Huda Official. Yang belum subscribe tolong subscribe, karena subscribe gratis insyaallah ya. Mudah-mudahan berkah. Untuk sempurna majelis ini kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.